Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat perkembangan market kripto, yaitu terutama Bitcoin, karena akan ada fundamental news sebentar lagi teman-teman, akan ada unemployment claims, di mana ini data yang cukup penting ya, cukup penting untuk kita perhatikan. Nantinya akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin dan juga harga market lainnya. Di sini kita akan bahas mengenai Bitcoin bisa mencapai rekor baru jika lapangan kerja dan inflasi Amerika Serikat melambat. Kita akan bahas detailnya di video kali ini. Bitcoin berpotensi mencapai rekor baru dalam beberapa hari jika tetap kuat di tengah rendahnya lapangan kerja selama 3 tahun dan kemungkinan melambatnya inflasi di Amerika Serikat. Ini kata peneliti kripto Marcus Thielen. Bitcoin juga bisa mencapai titik tertinggi sepanjang masa secepat minggu depan setelah jumlah lapangan kerja di Amerika Serikat mencapai titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Tanda melambatnya ekonomi, tetapi dua indikator lainnya harus dikonfirmasi menurut seorang peneliti kripto. Ya, tadi malam metrik pekerjaan yang penting dan orientasi ke depan yaitu lapangan kerja melambat secara signifikan. Laporan Biro Statistik Tenaga Kerja (RS) pada 4 Juni tentang pembukaan lapangan kerja dan pemutaran tenaga kerja menunjukkan bahwa pada bulan April terdapat 8,1 lapangan kerja dengan sekitar 0,8 penganggur per lapangan kerja, rasio tertinggi sejak Februari 2021. Menurut Thielen, ini bisa menjadi salah satu indikator ekonomi pertama yang menunjukkan perlambatan ekonomi yang mengarah pada inflasi yang lebih rendah. Indikator bullish utama untuk Bitcoin. Ketika hasil indeks harga konsumen atau CPI Amerika Serikat mengukur inflasi turun 0,1% pada 15 Mei, Bitcoin melonjak 7% selama 5 hari berikutnya menjadi 71.432 dolar menurut data CoinMarketCap. Thielen percaya penurunan CPI sebesar 0,1% menjadi 3,3% akan memiliki efek serupa. Keadaan yang lebih lemah bisa membawa kembali pemotongan suku bunga, dan minggu depan kita akan mendapatkan laporan inflasi CPI jika CPI year on year adalah 3,3% atau lebih rendah. Kemungkinan besar akan mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi baru. Ya, jadi ini adalah histori dari pada saat publikasi Bitcoin diperdagangkan pada 71.199. Ini harga sekarang ya teman-teman. Bitcoin naik 12,05% selama 30 hari terakhir. Ini sumbernya dari CoinMarketCap. Thielen mencatat bahwa mengingat Bitcoin telah keluar dari segitiga konsolidasi utama, penutupan di atas level ini bersama dengan penurunan angka inflasi atau lapangan kerja di Amerika Serikat bisa mengarah pada jalur yang jelas menuju Bitcoin memecahkan rekor tertinggi saat ini di 73.679 dolar antara 7 Juni dan 12 Juni. Teman-teman bisa lihat sendiri di forexfactory.com. Ini adalah teman-teman untuk melihat data ekonomi terkini atau data ekonomi yang akan dirilis pada hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Kita juga bisa melihat jadwal-jadwal data ekonomi yang bisa kita prediksi atau kita analisa. Jadi besok teman-teman akan ada rilis unemployment claims, yaitu klaim data jumlah pengangguran. Nah ini teman-teman untuk bisa memperkirakan ekonomi Amerika Serikat ini seperti apa ke depannya dengan melihat data dari unemployment claims. Dalam data ini kita bisa melihat di forecast-nya itu 220.000. Nah, nanti data actualnya, data sebenarnya itu akan dirilis pada pukul 7.30 besok ya teman-teman, di 7.30 malam. Nah, ini cara bacanya teman-teman bisa lihat di usual effect, actual less than forecast is good for currency. Artinya ketika nanti actualnya lebih rendah daripada forecast, ini bagus untuk currency USD-nya. Artinya nanti akan ada pelemahan di aset lainnya seperti Bitcoin dan atau emas gitu kan. Misalnya XAUUSD, ketika rilis data ini, kemudian hasil datanya adalah bagus untuk USD, maka biasanya akan terjadi penurunan di pair XAUUSD. Dan untuk data CPI sendiri itu akan dirilis pada Juni tanggal 12 ya. Nanti akan ada rilis core CPI, ini data yang sangat penting untuk kita analisa dan juga kita nanti hasil datanya. Di sini terlihat belum ada forecast-nya sama sekali ya teman-teman. Namun ada data dari previousnya atau data sebelumnya, itu data yen order-nya itu ada di 3,4%, kemudian CPI manoeuvre month-nya ada di 0,3%. Nah, kita nantikan bersama-sama datanya apakah akan lebih bagus atau lebih buruk ke depannya. Nanti kita bisa memproyeksi harga aset-aset seperti Bitcoin ataupun emas dan lain sebagainya dengan adanya rilis data dari data CPI ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk update hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.